Para kekasih, tema kita hari ini, jiwa rileks, mudah jumpa Allah dan dijayakan. Amin. Para kekasih, segera kita akan membaca dua buah ayat berikut ini supaya kita boleh mendapat satu pengertian yang persis dari apa yang menjadi kehendak Allah. Yang pertama dari Mazmur pasal yang keempat ayat yang kedua. Mazmur 4 ayat yang kedua. 1, 2. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan. Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Amin. Saudara, ayat pertama dari dua ayat yang akan kita baca memberitahu kepada kita, apabila aku berseru, tolong jawab Tuhan. Pada waktu aku dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Saudara, Anda dan saya sudah punya seseorang, sesembahan yang bakal membuat lega ketika kita dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang sangat darurat, atau dalam keadaan yang sulit dan sesak. Kita sudah punya. Entah saudara datang kepada yang lain, saudara mencoba mencari yang lain, saudara mencoba menghubungi yang lain, dan engkau tidak percaya pada perkataan firman-Nya. Coba kalau saudara percaya kepada firman-Nya, engkau cuma datang di dalam doa dan engkau berseru kepadanya dan dia menjawab engkau. Begitu simpel, begitu gampang. Jalurnya tidak berbelit-belit. Engkau kesesakan, engkau berseru kepadanya. Saudara, itu sebab ayat yang pertama ini harus kita resapi. Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Saudara, dari ayat yang pertama ini saya ingin menyimpulkan bersama dengan Anda sebelum kita melihat ayat yang kedua nanti, saudara, tentang ketegangan, kesesakan. Ketegangan atau kesesakan dalam hidup manusia adalah sesuatu yang akan membinasakan kita. Apa maksud membinasakan? Artinya kita menjadi emosional, kita menjadi gak ngerti jalan, kita mudah menerima dan menampung nasihat, petunjuk, dorongan yang tidak baik. Saudara, itu menjerumuskan saudara dan saya di dalam neraka. Stres apakah yang membinasakan manusia? Saudara, apalagi bila bukan egois. Sifat egoisme dalam keluarga, dalam suami dan istri membinasakan salah satu dari mereka atau keduanya atau bersama dengan anak mereka. Saudara, egoisme adalah satu jenis karya iblis yang dahsyat dan merasuki semua orang, semua keluarga. Ini membuat isi rumah tangga menjadi stres, tegang. Saudara, itu sebab firman Tuhan pelajaran kita hari ini adalah rileks. Jiwaku mau rileks di hadapan Tuhan. Jiwaku tenang dalam Kristus. Amin. Kita seringkali mendengar lagu ini ketika ada yang meninggal dunia, ya, di pemakaman ataupun di upacara duka, ya, tentang jiwa yang tenang tapi ingin tenang bersama dengan Tuhan. Itu besok kalau sudah mati. Ketika saya dan Anda belum meninggal, bagaimana dengan keadaan kita? Stres. Lama-lama menjadi depresi. Saudara, egoisme adalah sesuatu yang dimiliki dari sejak janin mulai terbentuk. Kalau saudara melihat bayi, cucu saudara atau anak saudara atau anak tetangga, wah, itu sudah dari kecil begitu lahir, sudah egoismenya kelihatan. Ya, saudara, bukan cuma dia nangis kalau lapar. Kalau dia tidak mendengar ada orang di sekitarnya yang menyayang dia, dia akan menjerit, dia akan menangis. Dia akan mencari simpati dan empati
supaya orang berlari mendekati dia, menggendongnya. Saudara, betul apa tidak? Ya. Kalau sudah tidur, ditaruh. Sebentar lagi, weng, lagi sirenanya bunyi. Apa sebab? Karena dia egois. Dalam ilmu jiwa anak-anak, dia egois. Dia bukan hanya mengembangkan paru-paru saja. Itu adalah hasil samping positif efek daripada dia menangis. Tetapi sebenarnya yang memotivasi dia menangis, dia ingin semua orang dekat sama dia. Jangan sampai jauh. Begitu radarku kroso, aku sendirian, aku akan menjerit. Dan semua orang tua akan kelabaan dan menjebol pintu untuk mendekati aku. Egoisme sudah ada dari sejak bayi. Saudara, kalau ini dibiarkan, maka ini akan mengembang pada orang-orang dewasa. Dan itu sangat membahayakan. Bayi yang egois hanya membuat orang kesandung, ketatap kepalanya benjut, cuma begitu aja. Tapi kalau orang dewasa yang egois, saudara, engkau tahu apa hasilnya. Satu, orang yang beraja di hati membuat dia menjadi stres. Dia tidak mungkin bisa rileks. Selama saya beraja di hati dan saya merasa semua orang harus tunduk kepada saya. Semua orang harus membantu saya. Semua orang harus bersimpati dan ngerti tentang saya. Engkau bayi besar. Engkau bayi besar. Yang sudah jenggotan dan kumisan dan beruban. Kenapa? Karena beraja di hati. Semua orang harus. Coba kalau dia disuruh untuk menolong orang lain. Pikir panjang sekali. Bisa 3 bulan baru ambil keputusan. Tetapi kalau orang lain harus menolong dia. Dalam 3 detik, 3 menit orang harus lakukan kepada dia. Saudara, beraja di hati. Itu egoisme. Kedua, orang yang menunda bertobat demi dia masih bisa memuaskan nafsunya. Ini orang egois. Saudara. Jadi 2 hal ini menyebabkan orang menjadi stres. Dan itu membinasakan dia. Supaya kita menyadari Tuhan, hamba harus berubah dari orang yang egois. Rubah hamba pada saat hamba mendengar firman. Karena istri atau suami hamba atau orang tua hamba atau anak hamba tidak bisa mengubah hamba. Bahkan diri hamba pun tidak berkuasa. Hamba memohon kuasa-Mu untuk menghancurkan semua egoisme dan semua ego di dalam hidup hamba. Supaya hamba tidak beraja di hati. Supaya hamba tidak menunda untuk bertobat. Saudara, ini hal penting sekali. Karena ini yang membinasakan riwayat hidup kita. Dan isi rumah tangga kita. Saudara. Itu sebab orang ini akan menangisi celakanya sebagai hukuman Allah. Karena dia tidak mau melepaskan egosentrisnya dan egoismenya. Para kekasih, itu sebab kita harus tahu kenapa aku kok tegang ya. Cari uang tegang. Nanti apa? Di kantor, di kerjaan, di rumah juga tegang. Apa-apa tidak bisa rileks. Karena masih ada 2 unsur ini dalam hidup kita. Itu sebab kita harus datang kepada Tuhan dan berkata, Bapa, kasihani hamba. Lepaskan hamba. Dari semua unsur yang membuat hamba tegang. Supaya hamba boleh rileks. Hamba boleh mempunyai jalur yang khusus. Ketemu dengan Engkau setiap saat. Dan orang yang mudah berjumpa dengan Allah adalah orang yang mudah diangkat untuk dipermuliakan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Para kekasih, itulah yang saya perlu selipkan tentang rileks dan tegang. Ya, saudara. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang saya beri warna ungu pada kalimat ini. Engkau memberi kelegaan kepadaku. Apa arti kelegaan? Dia adalah belas kasih Tuhan kepada kita. Dan jawaban doa bagi kita. 2 unsur ini merupakan kelegaan yang diberi
oleh Allah Bapa dalam hidup kita. Relax adalah mendapat belas kasih Allah ditambah mendapat jawaban doa. Yang senang, yang happy dengan fakta ini, tolong beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Sudah pasti. Kalau saya mendapat belas kasih Tuhan, doa saya dijawab, lega. Saya tidak tegang. Saya tidak gampang ngamuk. Saya tidak gampang sensitif dan peka. Saya tidak gampang ngawur jalan. Saya tidak gampang meninggalkan Tuhan. Kalau saya mendapat belas kasih Tuhan dan doa-doa saya mudah dijawab, itu rileks dalam hidup saya. Saya yakin dua unsur ini kita perlukan lebih dari uang. Mendapat belas kasih Allah lebih berharga dari sejumlah besar uang. Berapa banyak kali kita mendengar tentang family kita yang kaya, tetangga kita atau orang yang famous di negeri ini atau di luar negeri. Saudara, mereka tidak mendapat kelegaan dalam hidup mereka. Mereka hanya mendapat musuh lebih banyak, berlipat kali. Saben bulan harta mereka tambah banyak, musuhnya tambah banyak. Lebih banyak orang tersinggung, lebih banyak orang merasa dijatuhkan oleh dia. Lebih banyak orang merasa aku dicak sama dia, makanya dia menjadi lebih sugih. Saudara, di dalam dunia macam demikian. Tapi seorang anak Tuhan, semakin dia dekat dengan Tuhan, semakin dia mau rileks, semakin dia mendapat lebih banyak belas kasih Allah. Engkau tidak bisa cari di toko dan berusaha dengan segala kemampuan. Engkau bisa lebih banyak mendapat jawaban doa. Engkau akan menjadi lebih rileks lagi. Dari rileks kadar yang rendah, level yang rendah, menjadi rileks lebih tinggi, lebih nyaman. Ini otot senyum. Ini garis senyum lebih banyak keluar daripada otot marah. Ya, ibu kalau di rumah, kalau di rumah banyak senyum atau banyak tegang? Sama-sama. Mulai sekarang, katakan mulai sekarang, saya lebih banyak rileks. Rileks bukan males ya saudara, terus saudara tidak kerja, santai. Oh rileks bukan santai, salah itu. Saudara, rileks ada satu relaksasi, satu penguraian simpul ketegangan dari hidup manusia. Kita akan belajar. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan tentang hal ini. Dalam kesesakan, Tuhan memberi, sekali lagi yang belum menjawab, dalam kesesakan, Tuhan memberi kelegaan. Engkau akan lega. Kata lega, saya tidak bisa mengartikan karena saudara sudah tahu. Ya saudara. Nah, di dalam Mazmur 118 ini ayat yang kedua yang belum dibaca. Mazmur 118 ayat yang kelima kita akan baca. 1, 2. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Haleluya, luar biasa. Tuhan, kenapa hamba mesti tegang? Kenapa hamba mesti kemerungsung, merasa terkejar, takut, khawatir? Mengapa hamba merasa kalau melihat si X atau si A atau si C ini, hamba merasa seperti orang kalah.